Para siswa, sekarang kita sampai pada bab stoichiometri, di mana zat-zat yang diberikan dalam reaksi pada soal itu ada yang sisa. Maksudnya molnya tidak sesuai dengan koefisien. Ya. Sering juga disebut dengan reaksi pembatas. Oke ya, nomor 104. 10 mol gas nitrogen direaksikan dengan 15 mol gas hidrogen membentuk gas amonia. Diketahui airnya ya. Tentukan mol zat yang sisa. B. Mol amonia yang dihasilkan. C. Tunjukkan apakah berlaku hukum Lavoisier. Nah, kita tulis bersama reaksi dulu ya, supaya tahu koefisiennya. Sama reaksinya, nitrogen ya N2 ditambah hidrogen H2 menjadi NH3. Koefisiennya N di sini 2, ini ada angka 2. Akibatnya hanya jadi 6. Maka di sini beri koefisien 3. Semuanya berwujud gas. Nah, apa yang diketahui mula-mula? Ini 10 mol nitrogen dan 15 mol hidrogen. Nah, dari yang diketahui ini saja kita sudah lihat koefisiennya 1/3. Padahal di sini 10 dengan 15. Berarti ini kelebihan. Kebanyakan ini. Kenapa? Karena seharusnya tidak perlu 10 mol, cukup 5 mol aja. Lupa dari mana? Nah, koefisiennya kan 1/3. Kalau di sini 15, di sini cukup 5 aja. Artinya ada zat yang sisa. Kelebihan ini. Begitu ya. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi, apa zat yang sisa? Yang sisa ialah nitrogen. Berapa sisanya? Yaitu 10 dikurangi 5. Sama ada 5 mol. Sedangkan zat yang bereaksi ini anak-anak, ini sesuai dengan koefisien. Jadi 1, koefisiennya ya, 3, 2. Nah, jadi melihat yang sisa itu jangan dilihat, oh yang molnya banyak ini pasti sisa. Belum tentu. Karena perbandingannya harus 1/3. Gitu ya. Nah, maka mol zat yang sisa, sekali lagi, apa tadi yang zat yang sisa? Ialah nitrogen sama dengan 10 dikurangi 5. Tanda 5 mol. Nah, sisa ini tetap ada anak-anak. Sesudah reaksi nanti tetap ada. Bercampur, bersatu dengan hasil reaksi, yaitu amonia. Jadi ini ada sesudah reaksi. Baiklah, pertanyaan B. Berapa mol amonia yang dihasilkan? Ini mol amonia yang dihasilkan sesuai dengan koefisien 2/3 kali 15, yaitu 10 mol. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan C ini. Tunjukkan apakah hukum Lavoisier berlaku. Mestinya hukum itu selalu berlaku ya, tapi di sini kalian diminta untuk menjelaskan. Masih ingat hukum Lavoisier? Yaitu massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sudah reaksi. Sebelum reaksi itu mula-mula ada 2 macam zat. Apa dan apa tadi? Yaitu N2 dan H2. Betul? Tapi sesudah reaksi ada zat apa dan apa? Yaitu NH3 dan sisa N2. Sekali lagi saya ulangi. Sebelum reaksi itu mula-mula ada 2 macam zat, yaitu N2 10 mol, H2 15 mol. Semuanya dijadikan gram, caranya dikali mR. 10 kali 28 sama 280. Yang kedua 15 kali 2 30. Jumlahnya 310 gram. Ini massa zat sebelum reaksi. Terus, sesudah reaksi. Sesudah reaksi ada 2 macam zat juga. Lupa kan hanya 1, NH3. Nah, tapi jangan lupa selain NH3 10 mol, ya, saya jadikan gram kali mR-nya 17 170 gram. Ada juga N2 yang sisa tadi ikut. Jadi zat yang sisa itu ikut sesudah reaksi, masih ada 5 mol kan tadi, 5 kali mR-nya 140. Ternyata ini pun kalau dijumlah berapa anak? Sama 310 gram. Jadi kesimpulannya apa? Hukum Lavoisier itu memang selalu berlaku biarpun zatnya sisa. Gitu ya. Ini ada keterangan sedikit. Pada contoh reaksi di atas, maka mula-mula N2 10 mol berlebihan, yang bereaksi hanya
H2-nya 15 mol tepat habis bereaksi. Jadi H2 habis, yang N2 sisa. Nah, selanjutnya zat H2 yang habis duluan itu disebut zat pembatas. Gitu ya.